Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nidia dari program studi Teknologi Pangan angkatan 2020. Hari ini saya membuat video reaksi untuk menjawab pertanyaan dari video pembelajaran agama tentang kesombongan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, menurut ideologi agama dan keyakinan Anda, bagaimana cara kita menjalin relasi dengan sesama meskipun berbeda sara, supaya harmonis dan maju sejahtera bersama? Nah, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, kasih merupakan suatu identitas yang paling terkenal dari umat Kristiani. Nah, di sini saya akan mengajak kita untuk membaca di dalam Matius 22 ayat 36 sampai 40. Di sini diceritakan ada seorang Farisi atau seorang ahli Taurat dari kaum Farisi yang hendak mencobai Tuhan Yesus dengan menanyakan apakah hal yang paling penting dalam hukum Taurat. Nah, kemudian Tuhan Yesus menjawab, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang paling pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Nah, dalam ayat ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan sepenuh hidup kita. Dan selain itu, kita juga harus mengasihi sesama kita, siapapun itu, semua manusia. Di sini Tuhan tidak berkata bahwa kita harus atau hanya boleh mengasihi orang-orang yang sesama golongan dengan kita, yang sesama suku, ras, budaya, ataupun agama, kepercayaan dengan kita. Tapi Tuhan di sini menyetarakan kita semua bahwa kita harus mengasihi sesama manusia, karena semua manusia adalah ciptaan Tuhan. Dan kemudian di ayat yang di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 13, Tuhan Yesus berkata, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Nah, di sini Tuhan Yesus mau mengajarkan kita bahwa kita harus mengasihi orang-orang sesama kita seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita, di mana tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, demikianlah kita, sebesar itulah kita harus mengasihi orang-orang sama kita, siapapun itu. Karena di sini pun Tuhan tidak menyebutkan bahwa kita hanya boleh mengasihi sesama golongan kita. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, sangat penting bagi kita untuk bisa bertoleransi dan mengasihi setiap manusia yang ada di bumi. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan kapitalisme, individualisme, konsumerisme, dan hedonisme? Apakah agama Anda setuju dengan hal tersebut? Bacalah kutipan kitab suci terkait. Oke, untuk untuk masalah kapitalisme dan individualisme itu mungkin berarti pandangan hidup di mana semakin mengarah pada individualis atau mementingkan kepentingan diri sendiri, egois, dan hal-hal semacamnya. Dan ini menyebabkan kepedulian terhadap sesama, toleransi terhadap sesama semakin berkurang. Nah, mari kita lihat di dalam kitab Galatia 6 ayat 2, di mana di sini dikatakan, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Nah, akibat dari adanya individualisme dan kapitalisme tadi, manusia menjadi semakin egois atau hanya mementingkan kepentingannya sendiri, sehingga rasa untuk saling tolong-menolong dengan orang lain semakin berkurang. Nah, padahal di sini kita diajarkan untuk kita harus mau saling bertolong-tolongan menanggung beban dengan sesama kita, yaitu semua manusia. Nah, oleh karena itu, paham individualisme tadi mungkin cukup bertentangan dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Kemudian untuk konsumerisme dan hedonisme, yaitu gaya hidup di mana kita tidak menggunakan secara bijak apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yaitu misalnya dengan berfoya-foya, kemudian pemborosan, dan lain-lain. Nah, kita lihat di Amsal 21 ayat 17. "Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya." Nah, di sini mungkin sudah
cukup jelas, dimana orang-orang yang tidak menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan mungkin secara materi dengan bijaksana dan malah berfoya-foya atau bersenang-senang dengan itu, tidak menggunakannya untuk membantu orang lain dan malah mengejar minyak dan anggur. Mungkin di sini dimaksudkan adalah barang-barang yang mewah, yang mahal seperti itu, tidak akan menjadi kaya dan akan berkekurangan. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, dalam kitab suci Anda dijelaskan konsep dunia kiamat karena kesombongan manusia. Jelaskan apa yang terjadi sebelum, selama, dan sesudah konsep kiamat tersebut. Oke, salah satu kisah yang akan saya bahas di sini adalah kisah yang cukup terkenal, yaitu mengenai Nabi Nuh dan juga air bah. Nah, mungkin di sini saya bilang itu merupakan peristiwa hampir kiamat karena semua manusia yang ada di bumi dimusnahkan oleh Tuhan melalui air bah kecuali keluarga dari Nuh sendiri. Nah, apa yang terjadi sebelum itu? Mari kita lihat dalam Kejadian 6 ayat 5, di mana di situ dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kemudian ayat 6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Nah, di sini dikisahkan bahwa pada saat itu manusia bertambah banyak jumlahnya, tetapi kejahatan yang dilakukan manusia pun bertambah banyak dan itu melukai hati Tuhan dan mendukakan hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan ingin menghukum manusia dengan membinasakannya. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi selama peristiwa kiamat itu terjadi, yaitu pada Kejadian 7, di mana di situ dikatakan bahwa air bah turun kepada bumi itu selama 40 hari 40 malam dan air bah menggenangi seluruh permukaan bumi bahkan sampai kepada puncak-puncak gunung yang tertinggi di bumi. Oleh karena itu tidak ada satupun manusia yang bisa berhasil selamat dari peristiwa air bah itu kecuali Nuh yang telah diselamatkan Tuhan melalui bahtera. Dan air bah menggenangi bumi selama 150 hari. Nah, oleh karena itu tidak ada satupun tadi manusia yang dapat selamat. Kemudian apa yang terjadi setelah peristiwa itu? Nah, di sini dalam Kejadian 9 ayat 1 dikatakan bahwa Tuhan memberkati Nuh dan anak-anaknya. Beranak cuculah dan bertambah banyak serta penuhilah bumi. Kemudian di ayat 13 Tuhan menaruh suatu perjanjian antara Tuhan dengan manusia, yaitu busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Nah, ini mungkin yang sering kita sebut dengan pelangi yang muncul setelah hujan. Ini menjadi tanda perjanjian bahwa Tuhan tidak akan menghukum lagi manusia, tidak akan membinasakan lagi manusia melalui menggunakan air bah seperti yang sudah pernah ia lakukan pada zaman Nuh tersebut. Nah, sekian video reaction saya untuk video pembelajaran agama. Terima kasih.